Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mengenalmu, mari kita sembah Dia. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bimbing kami menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, menghargai anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri untuk kami menjadi lebih baik. Roh Kudus menolong kami, firman-Mu meneguhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai 35. Saya beri judul renungan hari ini, kesempatan baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai.
berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, anak-anaknya, dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu bisa menyelesaikan setelah renungan doa pagi ini sampai ayat yang ke-35. Kesempatan kembali. Bapak Ibu, jika kita mendapat kesempatan kembali, kita pasti tidak akan menyia-nyiakan. Pasalnya itu sangat berharga, karena kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. Apalagi jika yang memberi kesempatan kembali itu adalah Allah. Tentu kita akan menyambutnya dengan rasa syukur, dan kita nyatakan itu dengan kesungguhan. Musa kembali dipanggil Allah. Dia disuruh untuk membuat kembali pahatan 2 loh batu yang sudah ia pecahkan. Saya yakin itu juga mewakili amarah Tuhan kepada umat Tuhan yang berjalan sendiri, yang membuat patung lembu tuangan untuk disembah. Tuhan memberi kesempatan kembali dan menunjukkan kasih sayangnya kepada umat Israel. Musa menyadari betapa Allah itu sangat murah hati dan penuh belas kasihan. Melalui seruannya, Allah menunjukkan bahwa ia tidak akan menghukum siapapun selama umat tidak menolaknya, selama umat mau bertobat. Musa benar-benar mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon kiranya Allah senantiasa memimpin bangsa Israel, karena mereka adalah milik-Nya. Kesempatan kembali yang diberikan kepada umat Israel melalui Musa tentulah tidak akan disia-siakan. Musa berjanji akan menjalani dengan penuh tanggung jawab dalam rasa hormat dan takut kepada Allah. Kesempatan kembali kepada umat Israel membuktikan bahwa Allah adalah pemurah dan pengasih. Bapak Ibu, bukankah kita juga umat Allah yang mendapat kemurahan dan kasih dari Tuhan
melalui setiap kali diberi kesempatan untuk hidup lebih baik, untuk berhenti bertobat dari dosa-dosa kita. Kita harus menyadari bahwa kita di hadapan Allah adalah manusia berdosa yang pantas mendapat hukuman dari Allah. Sebagai pendosa, kehidupan kita selalu berujung kepada kesia-siaan. Kita selalu berbuat dosa dan kesalahan. Tetapi pagi hari ini kita mengingat dan mensyukuri bahwa Allah telah memberi kesempatan selalu kepada kita untuk bertobat, memperbaiki kesalahan. Oleh sebab itu, jalani kehidupan dengan berserah kepadanya. Anugerah dan kemurahan Allah itu wajib kita syukuri dengan cara menjalani hidup yang bergantung kepadanya. Bagaimana caranya? Kesempatan yang kedua diberi kepada bangsa Israel dengan Tuhan memberi kembali dua loh batu yang diukir oleh Tuhan sendiri. Dua loh batu itu dipahat oleh Musa, tetapi isinya firman Tuhan itu diukir sendiri oleh Tuhan. Kenapa diberi dua loh batu kembali? Karena itulah berarti kesempatan yang diberi kepada umat Israel untuk hidup seturut kehendak Tuhan dengan menuruti segala perintah-perintahnya, yaitu firman Tuhan. Setiap kita diberi kesempatan untuk bertobat, artinya untuk hidup menuruti segala perintahnya, yaitu firman Tuhan. Setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan dalam doa pagi. Tapi jangan hanya dibaca, didengar, direnungkan. Haruslah kita melakukannya. Saat kita melakukannya, seperti kita orang yang sakit ke dokter, menebus resep, mendapat obat, tetapi semua berguna ketika obat itu kita minum. Sama halnya setiap pagi kita merenungkan firman, mendengarkan firman, tetapi yang terbaik, firman itu sangat mengubah hidup kita saat kita melakukannya. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberi kita kesempatan selalu untuk memperbaiki diri dengan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Demikian Kau nyatakan kasih dan rahmat-Mu dengan Kau memberi nafas hidup pagi ini kepada setiap kami, sehingga kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Kasih dan rahmat-Mu juga Engkau sampaikan melalui kebenaran firman yang kami terima pagi ini, bahwa Engkau memberi kesempatan yang baru kepada setiap kami untuk kami memperbaiki hidup kami, yaitu dengan menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Pagi hari ini dan seterusnya kami tidak hanya akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, tapi kami mau belajar menjadi pelaku firman-Mu. Karena saat kami menjadi pelaku firman-Mu lah, firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu nyata atas kehidupan kami. Firman-Mu mengubah kehidupan kami. Makin hari makin serupa Kristus, dan itulah yang menyenangkan hati Bapa. Tuntun langkah umat-Mu sepanjang hari ini berjalan bersama dengan Kau dalam kasih rahmat-Mu. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, sembuhkan yang sakit, beri kekuatan yang lemah, hiburkan yang bersusah hati, dan kekuatan kuasa Roh Kudus melalui kebenaran firman dinyatakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.